Carlos tuh datang ke sini tuh mendadak gitu. Dia datang ke sini, dia beli dan dia makan di depan resto ini. Terus dia syuting. Makanya kita juga kaget sih pas dia datang kan. Ini tuh jadi snack favoritnya Next Carlos, guys. Guys, Mimin lagi ada di petak 6 dan mau kulineran cari jajanan yang unik di sini. Nah, lokasi jajanannya tuh di lantai 2, guys. Nah, ini Mimin lagi ada sama cicinya, guys, yang punya. Halo, Ci. Sebenarnya Uyen tuh apa sih? Uyen itu sebutan untuk talas goreng. Oh, Boleh juga kan ya. dipanggil si Uyen. Ini tuh Uyen Super by Tinzi Kitchen. Dia itu udah halal MUI. Sebulan habis berapa tuh talasnya? Sekitar 2 ton lebih sih kita. 2 ton lebih. Iya, talasnya. Kita pakai talas premium. Yeay, udah jadi guys uyennya. Ini baru digoreng loh. Luarannya renyah dan dalamnya tuh lembut kayak gini guys. Cocolin ke sausnya. Sausnya tuh pedas, asam, manis, enak banget. Sumpah ini nagihin banget guys. Kita mukbangin pakai sausnya. Pertama kali makan talas goreng dan langsung suka. Menurut Mimin ini tuh jajanan paling enak sih di petak 6 Pancoran Glodok. Nah, ini ada yang mini guys, ada yang rasa barbecue dan keju. Kalau yang mini ini bikin gak bisa berhenti ngemil ya guys. Dia tuh dibentuk model fine cuts gitu. Jadi tinggal Segerin pakai markisa dan sokit kiambai. Selain itu Mimin juga cobain martabe, markisa, terong Belanda. Cus lah dapat. Salmon yang biasanya buat sashimi kalau di Surabaya dibuat penyetan, guys. Bisa aja nih orang Surabaya, semuanya dibikin penyetan. Kalau kalian lagi cari penyetan di Surabaya, nah ini penyetan watu ulek yang terenak. Di sini tuh banyak banget jenis penyetan khas Surabaya. Kayak ini nih, yang pertama ada sambal Mike Yeye. Sambalan cuman pakai telur dadar doang aja udah enak pol di sini, guys. Terus iwak pe alias ikan pari asap di sini tuh seger banget ya. Wangi smokinya bener-bener berasa banget. Saking enaknya sampai Mimin pesen lagi loh iwak pe-nya, tapi dibikin penyetan. Mereka tuh pakai sambal terasi yang rasa terasinya nampol dan ada tambahan jeruk limau yang dominan. Jadi rasanya pedes, ada asam segernya. BTW penyetan bakwan di sini bakwannya gede-gede loh. Ini gongnya sih guys, salmon yang biasanya buat sashimi di sini ditepung dan digoreng, terus dipakein sambal penyetan. Surprisingly enak banget. Selain salmon penyet, yang jadi favorit orang-orang di sini tuh ikan gorengnya ini nih. Lauknya tuh dibumbuin asin, gurih, ngeresep sampai ke dalam. Mereka juga nggak sembarangan pilih bahan-bahannya, bener-bener berkualitas. Gak salah ya kalau udah jadi langganan orang-orang dari dulu. Semua masakannya enak, termasuk kotokan iwak pe-nya ini nih. Smokinya iwak pe ketemu kuahnya yang bersantan, cocok banget. Terus ada sop iga juga, ada potongan daging iga yang melimpah dan iganya empuk. Buat penutup cocoknya minum dengan jelly yang nyegerin. Pokoknya kalian wajib banget ke penyetan watu ulek. Gila guys, bakso ini tuh tampilannya serem banget. Dilumurin sambal yang rawitnya tuh masih utuh-utuh. Ya ampun, lambung Mimin langsung menjerit guys melihat ini. Bakso paling brutal. Mimin tantang nih kalian ke bakso jengkol. Herannya bakso yang pedesnya seserem itu banyak banget yang cari guys. Di sini tuh bener-bener baksonya sebrutal itu. Lihat aja tuh, langsung digerujuk sambal penuh dengan rawit satu baskom. Tuh kan, atasnya jadi full rawit guys. Asli ini serem banget guys tampilannya, bikin lambung kalian bergejolak. Variannya tuh super komplit, ukurannya gede-gede. Mulai yang bakso umum, bakso seafood kayak udang, cumi, bakso iga, jeroan sapi lengkap. Terus kalian bisa request kok, bisa disiram pakai kuah original atau kuah lombok. Tapi Mimin kok justru ngiler sama kuah yang pakai cabai rawit yang banyak kayak gini ya. Terus kalau kasih tetelan juga royal banget guys. Wah, kuahnya merah kayak neraka sampai keluar minyak cabenya dong. Jeroan babatnya empuk banget dan gak amis belah. Lihat deh guys, bakso iganya gede banget. Gak cuman bakso yang menyelimutinya aja yang gede, tapi daging iga di dalamnya bener-bener tebel. Wah, mantep banget guys. Bahkan ada bakso isi keju. Tuh di dalamnya tuh kejunya lele kayak gini. Yang jadi bestseller mereka tuh bakso seafoodnya ini nih. Udangnya guys gede banget ya, fresh pol. Bahkan ada bakso cumi juga loh. Cuminya kenyal tapi empuk dan ukuran cuminya juga monster. Nah, mereka juga ada tahu bakso pakai aneka topping kayak gini. Tuh bener-bener padat ya baksonya. Ada cilok daging juga. Tuh full sambal kayak gini guys, dan beneran ciloknya tuh daging banget. Kurang barbar apa lagi? Di sini ada es teler seember. Ini tuh 1 liter ya guys. Harganya juga lagi promo cuma 25.000 aja. Full isian alpukat, nangka dan kuahnya super kental. Yuk buruan deh ke bakso jenggot sekarang.
Ini baru kaldu yang bener. Kuahnya tuh direbus bareng ayam kampung utuh-utuh kayak gini guys. Kalau mau cari bakmi yang 1000% halal, di Bakmi Alung pastinya. Jadi salfok sama gayung pink. Nah untuk mie-nya tuh udah pasti pakai mie karet ya. Yang spesial tuh kaldu ayam mereka yang direbus berjam-jam. Mimin suka banget nih jenis mie kayak gini. Bumbunya simple, nggak pakai kecap, dan toppingnya tuh irisan daging ayam kampung. Terus kalian bisa request lagi mau yang paha atas, paha bawah, ataupun dada. Kalau Mimin ya udah pasti tim paha ya. Terus enaknya lagi mereka tuh gak ada hari libur guys, tetap buka terus. Biasanya kalau bakmi karet tuh ketebelan ya, tapi kalau di sini pas nggak terlalu gede, teksturnya kenyal dan nggak terlalu keras gitu. Pakein sambal guys, di sini sambelnya pedes mantep, cocok sama mie-nya yang gurih karena minyak ayamnya tuh berasa banget ya. Oh iya di sini kalau minta kuah sayur dikasih gratis guys, mau kuah kulit juga gratis. Dikasihnya sebanyak ini pula, baik banget kan? Yuk kalian cobain juga. Guys, kue Mimin lucu banget ya, tembem gitu. Kalian tahu nggak ini kue apa? Mimin kasih tahu kalau ada kue tradisional namanya apang pela. Ini tuh kue khas Bugis gitu. Mereka ini bikinnya dadakan ya, dikukusnya juga langsung di tempat. Jadi pas kita terima, apangnya masih dalam keadaan panas. Kalau orang Jawa sih nyebutnya ya kue apem. Tapi serius deh, ini tuh beda banget karena bentuknya bergaris gitu di tengah, unik. Setelah dikukus jadinya tuh ngembang dan tembem gitu loh guys. Gak pernah Mimin segemes ini sama bentuk kue. Seporsi ini harganya cuma 10.000 aja guys. Ayo, siapa yang mau kue tembem masih anget-anget? Super gemoy, empuk banget teksturnya ya. Dan ada rasa gula jawanya gitu. Makanya kayak gini guys, ditaburin kelapa parut di tengah-tengah, dijepit terus dimakan deh. Cocok banget deh dipakein kelapa parut, jadi lebih gurih kue apangnya. Nih Mimin belah ya, teksturnya tuh bener-bener sesoft itu guys. Kalian yang penasaran sama kue tembem ini bisa kalian temuin di pinggir jalan Karangploso ya. Yuk cobain. Ini nasi goreng termahal yang pernah Mimin beli guys. Harganya 180.000 per porsi. Tuh bener ya, per porsi 180.000 guys. Beli nasi goreng aja segitunya ya. Lokasinya pun tersembunyi banget di underpass Mall Blok M. Nah ini nih namanya nasi bistik Sita. Kuliner Blok M ini gak bisa diem ya, ada aja gebrakannya. Sebenarnya mereka tuh terkenal sama nasi goreng bistik ayam. Yang 180.000 itu nasi goreng kepiting guys. Nah nasi goreng lainnya tuh murah kok harganya, cuman mulai 20.000-an aja. Kayak nasi goreng bistik ini, di atasnya tuh disiram bumbu bistik yang gurih, manis, cocok banget sama nasi gorengnya yang smoky. Terus guys, potongan ayamnya ini gede-gede banget loh. Nah ini nih nasi goreng kepiting yang harganya 180.000. Dihargain segitu pantas banget sih, karena daging kepitingnya gede-gede. Terus kepitingnya ini fresh dari perairan Indonesia loh. Asli guys, enak banget nasi goreng kepitingnya. Daging kepitingnya tebel, melimpah banget lagi. Terus telurnya ini juga fluffy gitu loh. Porsinya jumbo jadi bisa sharing juga. Ini mah gak mahal menurut Mimin. Mereka juga ada nasi goreng merah pakai telur yang lumpir. Wah kesukaan Mimin banget nih, telurnya masih setengah mateng gitu. Ini tuh kayak jenis nasi goreng yang ada di Surabaya ya, mantep. Tekstur nasinya peras, smoky, gurih banget. Persis banget dong sama nasi goreng yang ada di Surabaya. Wah ini sih wajib kalian cobain ya. Di ojek online juga ada kok. Adonannya diaduk-aduk sekuat tenaga, dituangnya juga barbar banget itu. Keluar-keluar jadi sponge cake segede kasur, dan ini teksturnya fluffy guys. Ayo siapa yang mau? Masih anget-anget ini. Nah ini nih cheesecake asli Cina yang lagi viral banget di mana-mana, Nanyang Dashifu. Di Cina aja cabangnya udah 2000 outlet guys. Di Indonesia cabangnya ada di Bandara Soekarno-Hatta dan yang terbaru di Lipo Mall Nusantara. Dan udah dapat sertifikat halal MUI loh, jadi nggak perlu was-was. Mereka tuh bikin sponge cake-nya fresh from adonan dan ngovennya pun di tempat. Ini pas sponge cake-nya dipotong-potong, satisfying banget guys liatnya. Dan kalian pasti dapat sponge cake yang masih panas-panas guys. Tuh dan ini tuh aromanya wangi banget. Teksturnya juga jigel-jigel kayak gini loh. Nah ini Mimin cobain yang sponge cake ori. Ya ampun lembut banget guys cake-nya, kayak makan awan. Tuh Mimin belah kelihatan sesoft itu kan sponge cake-nya. Rasanya tuh gak kemanisan dan creamy banget. Terus ada yang varian keju juga guys. Mimin juga suka yang ini karena ada keju yang meleleh gitu di dalamnya. Bener-bener seroyal itu guys kejunya. Rasanya lebih cheesy, creamy, enak banget guys. Pantesan aja di Cina mereka rame banget. Terus Mimin juga cobain sponge cake yang di atasnya pakai beef floss alias abon. Terakhir harus cobain egg tartnya guys. Oh my god, milky banget dong isiannya. Terus luarannya juga ngeprul gitu. Gak mau tahu Mimin, kalian wajib serbu Nanyang Dashifu.
Ibu-ibu strong banget ya, ngerojok daging sepanci gede sendirian. Dan ternyata ibu-ibu ini tuh lagi bikin soto daging guys. Nih soto kebanggaan warga Malang, soto Pak Amir. Ini tuh dinobatin jadi soto khas Malang ya guys, karena cuma di Malang aja soto daging yang stylenya kayak gini. Namanya Pak Amir, tapi yang jual kenapa ibu-ibu semua ya? Anyway, sebenarnya itu soto daging, tapi bisa request campur lemak kalau kalian mau. Dan sotonya ini jadul banget ya guys. Lihat aja tuh pancinya, dan masaknya juga masih pakai arang kayak orang zaman dulu. Yang bedain dari soto Madura, kalau soto Malang tuh pakai kecambah mentah dan daun bawang, bukan daun seledri. Potongan dagingnya guys gede-gede, dan karena ini pakai koyak kelapa, jadi kuahnya tuh makin gurih. Tambahin sambal dan jeruk nipis ya. BTW sotonya ini awet banget guys panasnya, jadi pedes campur panas, mantep banget. Apalagi di dalamnya tuh ada kecambah yang gendut-gendut dan kres-kres, enak banget guys. Dari Mimin kecil sampai sekarang, soto Pak Amir nggak pernah berubah ya rasanya. Legenda soto Malang nih bos. Kalau kalian lagi main ke Malang, jangan lupa cobain soto Pak Amir. Bikin latte di kopi, no. Tapi ini tuh malah bikin latte di ramen guys. Wah, makin double-double ya creaminya. Plus kuah ramennya ini ngaldu banget. Emang ya anak muda Jogja ini soal kreativitas nggak ada yang lawan. Kayak di Moufu Ramen ini nih, ke Jogja emang harus banget nyamperin Moufu Ramen. Ini tuh masih adiknya Roka Ramen loh. Tempatnya luas, semi outdoor dan rindang, cocok banget buat makan rame-rame. Ramennya ini bikinnya serius banget ya. Semuanya homemade, mulai dari mie-nya sampai kuah kaldu yang dibikin berjam-jam, jadi kuahnya kental dan creamy. Dagingnya pun juga diasap berjam-jam pakai cara tradisional. Serius deh, begitu kalian cobain Moufu Ramen pasti langsung ketagihan. Gila, kuah kaldunya tuh creamy banget guys. Bentuk mie-nya tuh kecil-kecil dan teksturnya bener-bener kenyal. Daging sapinya ini tebel dan dimasak selama 24 jam loh. Dagingnya empuk, juicy dan ada rasa smoky-nya gitu. Udah gitu seenak ini harganya cuma mulai 20 ribuan aja guys. Makanya tuh pakai kasava goreng yang kriuk-kriuk. Lanjut di sini ada menu nasi juga kok. Ini tuh namanya oyakodon. Telur yang fluffy, di atasnya ada potongan ayam dan katsuobushi. Kalau di sini side dishnya gorengan ala Jepang guys, kayak enoki crispy dan kaki aki. Ini tuh sejenis kayak bakwan sayur tapi versi Jepang. Terus pastinya corn ribs ciri khas Moufu Ramen. Paling enak ditutup sama milk purin yang super creamy. BTW Ocha di sini free refill sepuasnya. Yuk guys, buruan samperin Moufu Ramen. Ngerebus tempe kereta api Promex. Puasa 2025 ini pokoknya Mimin pengen lebih sehat makannya guys. Sahur pertama ini lauk-lauknya direbus aja deh, dan nasinya pakai semejikom biar puasanya kuat. Karena ini sahur pertama jadi harus spesial pakai sambal dapur kuno. Packagingnya tema Ramadan, premium dan aman banget sampai ke tangan kita. Tuh kan, anti bocor guys sambelnya. Tuangin dulu sambal baby cumi dan sambal ijo cumi spesial. Ini sih bisa disebut lauk ya, lihat aja sendiri, cuminya melimpah banget. Baby cuminya tuh bener-bener merengkel-merengkel gitu loh. Beh, dari dulu sambal dapur kuno nggak pernah ngecewain ya. Dan selalu Mimin makan pakai lalapan anti mainstream biar makin mantap. Yang sambal ijo ini cuminya udah nggak baby lagi guys, potongannya gede-gede. Pedes sambal ijonya pas, makannya pakai oyong rebus. Wah, sahur Mimin nikmat banget guys. Nah, yang ini sambal cumi gledek, guyurin ke tempe kereta api Promex. Wah, gila sih yang sambal gledek ini emang kayak gledek ya guys, pedesnya lebih nampol. Lanjut, makan pakai blonceng rebus raksasa. BTW cumi mereka ini cuy tapi juga lembut ya, nggak alot sama sekali. Mimin saranin sih kalian nyetok dapur kuno buat sahur dan buka puasa nanti. Soalnya praktis banget dan makan pakai nasi putih doang tuh udah enak sebenarnya. Tapi bolehlah cobain makan pakai tempe kereta api Promex rebus kayak Mimin gini. Yuk guys, buruan order.